Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan shalom. Ya, bangsa Israel sangat mengerti arti kata shalom, ya, sehingga mereka mengatakan shalom selalu ya. Kita juga mengatakan shalom karena kita tahu damai sejahtera Tuhan turun atas kita. Amin. Yuk kita sama-sama melihat di 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Roh Allah, judulnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di terjemahan TB itu akan tertulis di situ judulnya Roh Allah dan Roh Antikristus. Kalau kita dengar Antikristus mungkin nggak banyak kita yang tahu ya. Saya juga dulu ngeri kalau dengar Antikristusnya. Bayangan saya adalah orang-orang yang ngerok kayak gitu, yang punya lambang-lambang setan, yang menyesatkan seperti itu ya, Antikris. Yang jelas-jelas bilang jelas-jelas menghujat Yesus gitu. Ternyata kita akan lihat sama-sama roh Antikristus itu seperti apa ya, itu roh. Ya kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat yang kedua, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Amin. Ya, jadi itu Bapak Ibu terjemahan definisi dari roh Tuhan, roh Allah atau roh Antikristus. Jadi roh Allah setiap orang yang mengaku, setiap orang yang mendeklarasi dengan mulut bibirnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah seorang yang lahir dari anak darah Maria, yang kemudian berjalan di muka bumi ini melakukan mujizat-mujizat yang besar. Amin. Kemudian dia disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula ya dari antara orang mati, naik ke surga, dan sebagai hasilnya adalah Roh Kudus turun untuk kita. Amin. Itu pada saat kita percaya, kita mengakui siapa Yesus di dalam hidup kita. Dia adalah Roh Allah. Amin. Setiap roh di situ kecil Bapak Ibu Saudara, itu artinya adalah roh kita. Amin. Roh kita mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, roh itu berasal dari Allah. Kita semua berasal dari Allah. Amin. Karena kita mengaku Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Amin. Ya, dan roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Itu simple aja ya. Itu adalah roh Antikristus. Ayat keempat ditegaskan, kamu atau saya, kita semua berasal dari Allah. Amin. Dan anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nabi palsu apa? Nabi-nabi palsu adalah nabi-nabi yang bukan menyatakan kebenaran, tidak mempercayai Yesus. Dia berkata tentang mungkin hal yang baik, rohani, tapi dia tidak mempercayai Yesus. Saya lanjutkan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Amin. Ayat yang kelima, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka bicara tentang hal-hal dunia dan dunia mendengarkan mereka. Itu roh Antikristus. Kita atau kami berasal dari Allah. Amin. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran atau roh Allah tadi, dan roh yang menyesatkan. Katakan amin. Kita dapat gambarannya sedikit mengenai roh Allah. Amin ya. Dengan roh Antikristus. Kemudian bagian yang kedua yang akan saya bagikan di sini adalah kasih Allah. Katakan amin. Judulnya Allah adalah kasih. Ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal
Allah. Amin. Siapa yang di sini berasal dari Allah? Haleluya. Saya berasal dari Allah. Ayat di atas tadi mengatakan kita berasal dari Allah. Dan karena kita berasal dirinya, orang yang berasal dari Allah punya satu ciri, punya karakter, punya kekhasan. Khasnya adalah mengasihi. Itu artinya dia lahir dari Allah, dia mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Notabene Allah adalah kasih. Betul? Karena di dalam kita ada Tuhan, ada roh Tuhan. Jadi setiap kita punya kemampuan untuk mengasihi. Amin ya. Dan itu adalah suatu hal yang alami. Kita punya kemampuan untuk mengasihi. The power of love, ya, punya kuasa, punya kekuatan untuk mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kasih tinggal di dalam kita. Dan kasih kita tidak bergantung dengan apa yang orang lakukan, apa yang baik mungkin orang lakukan, atau apa yang tidak orang lakukan terhadap kita. Nggak ada hubungannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kasih orang tidak ada hubungannya dengan kasih yang ada di dalam kita. Kita akan tetap berada di dalam kasih, ya, tidak tergantung dengan apapun yang orang lakukan. Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Amin ya. Di Roma 5 ayat 8 itu dikatakan Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dan karena Allah mengasihi kita, kita bisa saling mengasihi. Amin. Karena Tuhan sudah taruh lebih dulu kasih di dalam kita. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita. Berarti ada kasih di dalam kita, otomatis kita pun bisa mengasihi. Jadi Bapak Ibu sekarang hari ini, detik ini, Bapak Ibu, Saudara semua punya kasih di dalam diri kita, diri saudara masing-masing. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresikan. Itu aja, keluarkan itu, nyatakan itu. Amin. Ya. Tapi memang mudah untuk mengasihi waktu kita kan hidup melihat orang bagian luar, betul. Kita lihat orang, kita kenal orang juga biasanya hanya bagian luar seseorang. Oh, apa yang dilakukannya, apa yang tidak dilakukannya, karakternya seperti ini, seperti itu. Kita biasanya mengenal orang seperti itu dan kita mendasarkan mengasihi seseorang berdasarkan apa yang dari luar biasanya. Jadi misalnya kalau di luar sana ya, orang yang tidak mengenal Tuhan, misalnya bukan bersama kita melakukan hal yang jahat, kita bisa maklum, ya nggak? Oh nggak apa-apa, maksudnya cuek aja kenapa juga? Karena memang dia nggak kenal Tuhan, wajarlah dia buat dosa, betul kan? Tetapi kalau itu terjadi di dalam gereja, adalah orang Kristen, orang yang beribadah, orang yang kita, karena padahal dia begereja, padahal dia tahi jadi Kristen, padahal dia memimpin, narai seperti itu ya. Tapi dia melakukan suatu hal yang salah menurut pandangan kita, lalu kita mulai kasih kita akan orang itu, penghargaan kita akan orang itu mulai berubah. Betul tidak? Kita lihat hanya bagian luarnya saja. Padahal seharusnya adalah kasih kita tidak tergantung pada hal tersebut. Kita harus hidup dalam kasih, amin. Betapa baiknya atau tidak baiknya seseorang atau orang lain atau orang yang dekat dengan kita sekalipun, kita harus putuskan untuk tetap mengasihi. Amin. Harus tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kasih itu nggak keluar dari dalam diri kita, betul tidak? Kita punya kasih, kita punya kuasa untuk mengasihi, kita bisa mengambil keputusan, berusaha sedapat-dapatnya kalau itu pada kita hidup damai dengan orang lain, betul? Itu kita yang menguasai, kita harus hidup mengasihi. Ya, seringkali kita tidak hidup dalam kasih. Ya, seringkali kita tidak hidup dalam kasih. Apa yang membuat kita tidak bisa hidup dalam kasih kita terus mengasihi seseorang? Biasanya terletak pada ekspektasi yang berlebihan. Pada saat kita mengharapkan sesuatu pada seseorang dan itu tidak terjadi, kita kecewa. Kita lalu luntur kasih kita, ya enggak? Sering terjadi kalau dulu zaman dulu ya, sekarang nggak ada lagi, puji Tuhan. Ya, kita sekarang sudah banyak mengerti, amin, lebih dewasa. Rupanya kasih itu Bapak Ibu Saudara, nanti kita lihat ayatnya. Semakin kita bisa mengekspresikan kasih kita, hidup di dalam kasih dan saling mengasihi, itu menunjukkan kedewasaan kita.
Amin. Iya kan? Kalau kita bisa memahami seseorang, bisa mengasihi dia, mengerti, kita semakin dewasa. Kasih itu membuat kita dewasa, selalu membuat kita level up hidup kita, meningkatkan kehidupan kita pada saat kita apply atau mengekspresikan kasih kita. Jadi kalau dulu seperti saya bilang, banyak hamba Tuhan yang mungkin mengalami tantangan di dalam hidup mereka, kemudian jatuh di dalam dosa, kita mulai menghakimi dan kita pun terbawa kecewa dengan hidup kita dan membenci gereja, membenci orang-orang yang beribadah. Padahal mungkin itu hanyalah seorang oknum, tapi kita yang terluka. Kemarin siapa yang bilang ya, tetangga beli kulkas, apalagi kita beli kulkas tetangga yang kedinginan kayak gitu ya. Apa yang terjadi sama orang tapi kita yang menderita kayak gitu, kan lucu sebenarnya. Ya itu iri hati ya, konteksnya iri hati. Tetangga yang beli kompor, kita yang beli kompor, tetangga yang kepanasan, ada aja. Ya, nah itu jadi kita melihat, memandang sesuatu problema atau persoalan itu lalu mengambilnya menjadi masalah kita, ya enggak? Padahal kalau kita saling mengasihi kita bisa melepaskan. Amin. Kasih itu memberi Bapak Ibu Saudara, memberi hak kepada orang juga untuk melakukan mungkin yang tidak baik di dalam hidup kita, kasih dia hak. Ya. Hukum tabur tuai terus berjalan, amin. Sesuatu ada akibatnya. Tapi bukan berarti kita yang harus menghukum. Tuhan pun katakan, Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, kata Tuhan Yesus. Amin. Kita pun seperti Yesus. Amin. Punya kasih di dalam hidup kita. Saya lanjutkan bacanya ya. Barang siapa, ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bapak Ibu Saudara, kasih Allah itu memberi kehidupan. Amin. Kasih Allah itu memberikan Yesus buat kita. Dikatakan di sini juga kasih Allah mengutus anaknya tunggal ke dalam kita supaya kita hidup olehnya. Kehidupan. Bayangkan kita punya Bapa yang giver, seorang pemberi yang memberikan hidupnya ya kepada kita. Dari sejak kejadian pada saat Adam dan Hawa, Tuhan sudah memberi. Betul, pada saat Adam jatuh dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Dia menguliti domba. Dia memberi untuk mereka, melindungi mereka, mengcover mereka agar mereka tidak terluka. Itu yang Tuhan lakukan. Sampai detik ini Tuhan tetap baik dengan kita. Amin. Sampai selama-lamanya Tuhan tetap baik dengan saudara. Waktu saya duduk tadi saya merenungkan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, pujian kita sore ini ya, yang bagian terakhir, kasih Allah. Amin. Kasih Tuhan kepada kita. Bagaikan dari kata-kata awalnya. Amin. Saya maunya tadi kalau bisa kita nyanyi itu aja sampai selesai ibadah. Suruh EL nyanyi terus. Ya, kasih Tuhan. Amin. Saya tadi teringat kemarin kita ada bertemu dengan senior waktu remaja di GKE di Palangkaraya. Dia cerita mengenai sungai-sungai tempat dia bermain. Dia duduk di situ, kami duduk di sini, dan dia cerita bagaimana di sungai itu. Apa dia bilang, satu sungai angker itu di SMP 3, dia ceritain. Saya ingat di sungai atau di selokan-selokan yang dia ada itu. Saya ingat saya mau tenggelam di situ, saya mau tenggelam di situ, saya mau tenggelam di 3 sungai yang dia katakan, dia ceritakan. Saya hampir tenggelam semua, Bapak Ibu Saudara. Wow, itu saya ingat kasih Tuhan buat hidup saya. Betul tidak? Satu saya melompat, kepleset. Satu saya mau naik, masuk ke dalam sarung teman saya, kayak gitu kan. Satunya lagi saya ingat tangan saya gapai-gapai saja ditarik orang kayak gitu. Tiga kali. Sekarang sudah jadi bawah-bawah jembatan di sekitar Bukit Hindu, Bukit Raya, Bukit Tunggal.
3 daerah itu tempat saya melanglang. Saya ingat malam-malam juga saya berjalan sendiri kayak gitu ya, bawa pisau lipat di kantong saya. Tuhan menjaga saya, amin. Dan saya juga bayangkan Bapak Ibu Saudara juga melewati banyak sekali peristiwa dari kecil sampai sekarang. Ya enggak, diluputkan Tuhan. Amin, Tuhan baik. Amin. Ya. Dan lanjut saudara-saudaraku yang kasih, sebentar. Ayat yang ke-10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tuhan cover our sins. Tuhan menutup dosa kita. Menyucikan kita. Tadi dia memberikan hidup bagi kita. Dia juga menutupi dosa-dosa kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, karena kita nggak bisa mengasihi Allah. Kita punya standar mengasihi Allah. Kalau doa kita tidak dijawab menurut versi kita nggak mengasihi Tuhan. Kita akan cari alternatif yang lain selain Tuhan. Betul? Tapi kalau Tuhan yang mengasihi kita tidak terbatas. Amin. Tuhan mengasihi kita. Dan itu kasihnya, tetapi Allah telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Haleluya. Ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Saya nyentil sedikit, apa kasih Allah itu? Ya kan? Kasih Allah itu sempurna Bapak Ibu Saudara. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakanlah. Kita disuruh pakai kasih itu. Artinya ini kata kerja Bapak Ibu Saudara. Kenakan itu kan pakai, memakai. Memakai itu kata kerja. Kenakan kasih itu sebagai pengikat. Di terjemahan yang lain itu kasih itu mengikat. Oke, dalam bahasa Inggrisnya maksud saya, charity is the bond. Kasih itu mengikat. Charity, dia pakai kata charity dalam terjemahan Inggris yang lama, Inggris kuno. Charity itu artinya bahwa jika seseorang menerima charity, itu adalah pemberian yang ia tidak layak terima sebenarnya, tapi dia mendapatkannya bukan karena hasil usahanya, itu hanya cuma-cuma, itu adalah pemberian. Amin, itu charity. Gunakan, kenakan charity itu di dalam hidup kita. Artinya ekspresikan kasih itu. Karena kita dapatnya cuma-cuma. Kita dikasihi ini dengan tanpa kita lakukan, tanpa perbuatan kita. Bukan karena perbuatan kita Tuhan kasih kita. Dan dia sudah menaruh kasih itu di dalam hati kita. Yuk mulai lepaskan itu. Mulai ekspresikan, mulai keluarkan itu. Dan itu dikatakan ayat berapa? 12 tadi ya. Kasihnya sempurna di dalam kita. Mempersatukan. Oke, saya baca yang BIMK-nya Bapak Ibu Saudara. Saya baca BIMK ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Udah. Lain. Oh ya. Tidak ada seorang pun melihat Allah, tetapi kalau kita saling mengasihi, Allah bersatu dengan kita dan kasihnya yang menjadi sempurna di dalam kita. Di dalam terjemahan yang lain itu, kasih itu, charity itu adalah bukti kedewasaan kita. Amin. Seseorang dewasa kalau dia bisa mengasihi tanpa ada alasan, ada syarat-syarat tertentu. Amin. Karena kasih itu kita lihat di Galatia 5 ayat 22. Yuk kita lihat lebih dalam tentang kasih. Charity is the bond of perfection. Ya, kesempurnaan. Kita satu dengan Tuhan. Karena Allah adalah kasih, kita adalah orang-orang yang dikasih. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Saya berhenti di situ dulu.
Tetapi buah roh ialah kasih. Bapak Ibu, dan di dalam kasih itu mengalir semua yang lain. Apa di dalamnya? Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ketiga, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Bapak Ibu, kalau saudara lihat ayat 22, balik kepada ayat 22. Kalau saudara tidak bisa punya sukacita tanpa kasih. Sukacita itu dasarnya kasih, Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera itu dasarnya kasih. Kesabaran itu dasarnya kasih. Dia mengalir dari kasih. Kemurahan juga. Kita mau murah hati sama orang, kita beri, kita murah hati tanpa dasar kasih bisa? Bisa, tapi kosong. Ya enggak? Kita mau baik sama orang tanpa ada dasar kasih, hanya baik-baik saja. Tapi kalau kita punya dasar kasih, kita itu jadi kebaikan. Setia, saya bilang tadi setia. Ya, di dalam rumah tangga suami istri kita setia. Oh ya, setia kalau tidak didasarin kasih, apa indahnya? Kita nanti akan hanya berdasarkan satu catatan komitmen, surat kesepakatan pernikahan, ya enggak? Diikat oleh surat. Tapi tidak ada kesetiaan, tidak ada dalamnya. Kenapa? Kasih. Kasih yang membuat kita bisa setia dengan seseorang. Amin. Kelemah lembutan. Saudara lemah lembut tapi tidak ada kasih, gak bisa. Penguasaan diri. Bagaimana dasar saudara bisa menguasai diri kalau tidak ada kasih di dalamnya? Amin. Jadi kasih itu yang utama, Bapak Ibu Saudara. Semua buah yang lain itu mengalir dari kasih. Amin. Ya. Jadi kita hidup karena kasih Tuhan. Dan Galatia 5 ayat 6 juga bilang bahwa iman, bahkan iman yang tanpa iman tidak seorang pun bisa menyukakan hati Tuhan. Amin. Dan iman itu bekerja karena kasih. Ayat yang B, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Karena kasih kita kepada Tuhan. Lebih dahulu Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita percaya iman adalah menaruh percaya bahwa Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tanpa iman, tanpa kasih, iman tidak bekerja. Jadi ini bukan ayat ini memang kasih Tuhan kepada kita ya. Tapi pada saat kita mengenal kasih Tuhan di dalam diri kita, kita bisa mengasihi orang lain. Pengenalan kita akan kasih Tuhan kepada kita membuat kita bisa mengasihi orang lain. Jikalau kita tidak mengenal kasih Tuhan yang di dalam kita, kita tidak tahu bahwa kita berasal dari Allah dan Allah itu adalah kasih, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Bapak Ibu kalau kita sakit hati susah sekali loh ngampunin. Iya enggak? Kadarnya beda-beda. Tapi saya yakin bahwa setiap orang juga pasti mengalami luka, terluka, kecewa dengan seorang. Dan hanya kasih Tuhan yang bisa membuat kita sangat kuat untuk bisa mengampuni orang. Untuk bisa menerima orang apa adanya, betul gak? Tapi tidak membiarkan dia selama-lamanya seperti itu ya. Tapi hanya oleh kasih kita bisa. Sehingga semakin kita mengenal kasih Allah dalam diri kita, semakin kita mampu mengasihi orang lain. Ayat yang ke-13 di 1 Yohanes tadi kita kembali. Demikianlah 1 Yohanes 4. Ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam kasih Allah dan Dia ada di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Ayo saya bacakan BIMK. Oleh karena Allah sudah memberikan kepada kita rohnya, maka kita tahu bahwa kita sudah hidup bersatu dengan Allah dan Allah hidup bersatu dengan kita. Amin. Perlu iman untuk tahu ini. Dan sekarang firman Tuhan diberitakan kepada saudara, iman timbul dari pendengaran dan firman ini diteguhkan hari ini di dalam hidup saudara bahwa Anda bersatu dengan Tuhan. Amin. Tuhan, Allah kita adalah Allah kasih dan saudara
tinggal di dalam Tuhan, saudara hidup di dalam satu kesatuan dengan Tuhan, itu artinya ada kasih di dalam diri saudara. Dan saudara tinggal mengekspresikan kasih itu di dalam diri saudara. Keluar dan mengekspresikannya. Ayat yang ke-14. Ini Yohanes bilang, dan kami telah menyaksikan, kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku, ayat 15, bahwa Yesus adalah Allah, Allah tetap di dalam dia dan dia di dalam Allah. Ini kembali kepada ayat yang pertama tadi, roh Tuhan dan roh antikristus, ya kan, pengakuan. Setiap kali kita percaya terhadap sesuatu, kita alamiahnya mengakuinya. Betul. Saya percaya momoyo itu enak. Nah, saya ngaku gitu. Ya enggak? Udah ngerasa. Jadi iklan. Hah? Hoax. Bingsu. Ya. Jadi satu hal yang alami Bapak Ibu Saudara, pada saat kita, ya kan, kita lahir baru. Saya baca lagi ayat ke-14 dulu. Kita telah mengenal dan telah percaya dan akan kasih Allah kepada kita. Bagaimana kita mengenal terus percaya? Pada saat kita lahir baru, betul? Pada saat kita lahir baru, kita dengar firman Tuhan, kita percaya apa yang orang lain sampaikan, yang firman Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita, kita terima kasih-Nya, kita lahir baru, ada roh Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Dan pada saat itu kasih Tuhan juga ada di dalam hidup kita. Nah, roh yang ada di dalam kita itu bersaksi, menyatakan bersama dengan roh kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Saya lanjutin ayat yang ke-16. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Katakan amin. Katakan aku anak Allah. Amin. Ayat yang ke-17. Dalam hal ini kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saya baca di ayat BIMK, kasih dijadikan sempurna dalam diri kita, agar supaya kita mempunyai keberanian pada hari pengadilan. Kita juga punya keberanian sebab hidup kita di dunia ini sama seperti hidup Kristus. Bapak Ibu, hidup Kristus di dunia ini penuh dengan kemenangan, amin. Pada saat ini ditulis, Bapak Ibu, kitab ini ditulis setelah Yesus naik ke surga. Semua rasul-rasul mengalami aniaya, ya. Tapi dia tetap bisa menulis tentang kasih Tuhan, dan dia bersaksi bahwa aku melihat di ayat tadi, di ayat 14 dikatakan, dan kami telah melihat dan bersaksi, betul, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Di tengah setiap, kita dengar rasul-rasul mengalami aniaya di kota-kota, di negara-negara yang mereka tuju, tapi mereka bisa menulis tentang kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Dan berapa kali dia selalu bilang kepada kita, dari awal dia katakan, tertulis ini, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih. Amin. Beberapa kali dia katakan demikian di dalam ayat yang ke-7, saudara-saudaraku yang kekasih. Yuk lihat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Saya tahu bahwa tantangan banyak. Kita juga ketemu dengan orang-orang tak banyak. Kita juga mengalami tantangan bagaimana mengasihi orang yang bekerja bersama kita maupun orang yang terdekat kita. Tadi pagi saya saksikan mengenai bagaimana saya punya teman yang karib sekali ini. Tapi kami tidak ulang lagi ceritanya, Bapak. Khusus untuk yang pagi saja. Yang dengar tidak usah kasih tahu, kasih tahu ya. Ya. Bagaimana kasih itu? Aplikasi kasih itu. Kasih itu tidak menyimpan dendam, Bapak Ibu. Amin. Tidak menyimpan kesalahan orang. Bapak Gembala kemarin bercerita tentang, khotbah beberapa 2 minggu ini juga tentang kesehatan, kesembuhan. Amin. Bahwa kesembuhan adalah hak mutlak kita, ya.
kita memiliki kesembuhan dan Tuhan pasti sembuhkan, itu janji Tuhan. Amin. Nah, kemudian Bapak Gembala ada sampaikan juga mengenai hal-hal yang membuat kita sakit. Kenapa kita sakit? Saya sharingkan bagaimana apa yang saya alami, ya kan? Ada 3 hal tadi pagi kenapa saya mengalami sakit di tahun 2015. Jadi ada sakit itu karena kesalahan kita, betul ya? Karena pola hidup kita, karena pilihan-pilihan kita. Kemudian sakit juga bisa datang dari iblis, sama seperti Ayub. Tapi tidak lepas juga Ayub membuka celah, yaitu lewat ketakutannya. Kemudian ada yang dari alam atau dari yang lain. Nah, waktu saya sharingkan tadi pagi bahwa yang saya alami di tahun 2015 adalah beberapa faktor. Yaitu pertama, saya menabur di 2015 itu saya sering sekali begadang. Ya Pak ya. Saya begadang, saya bekerja, melakukan hal yang rohani, Bapak Ibu Saudara. Lakukan hal yang rohani yaitu menerjemahkan Rhapsody. Tapi saya selalu bekerja di jam malam karena saya memasang diri saya baru bisa tenang bekerja, pikiran tuh lancar kalau mulai dari jam 10 ke atas. Nah, selesainya jam 3, jam 4 pagi. Dan paginya saya kerja gitu goyang kayak gitu itu ya. Nggak enak badan kayak gitu karena ini. Dan itu saya lakukan begitu sering. Kenapa? Karena saya menerjemah itu 30 halaman. 31 halaman. Saya sendiri di tahun 2015. Dari tahun 2014. Kemudian yang terjadi, yang kedua adalah saya orang yang sangat sederhana sekali. Kalau saya makan sesuatu, saya tidak bosan-bosan. Jadi saya punya kesukaan makannya sate, Bapak Ibu Saudara. Pagi sate, siang sate, malam sate, saya bisa selama sebulan. Setahun pun bisa. Karena saya berlebihan ya. Nah itu yang saya lakukan. Saya ingat sekali satenya itu di depan Selkom dulu. Selkom yang sekarang di depan rambutan itu ada sate itu dulu di situ. Saya tiap hari ke situ ya. Itu kemudian yang ketiga, efeknya yang ketiga adalah secara emosional saya masih menyimpan marah, gampang menyimpan marah. Saya tidak gampang mengeluarkan emosi saya simpan marah saya. Ya emosi. Ya emosinya sama siapa? Sama sahabat karib saya, ya. Teman satu kamar. Tetangga tempat tidur. Bapak Gembala. Ya itu, tapi saya mengampuni dia. Amin. Setelah kemudian apa yang terjadi, saya tersadar pada saat ranking anak saya terjun bebas. Dari berapa gitu ya, ke 15, urutan 15. Di situ saya terkaget, aduh saya harus retreat, mundur nih katanya gitu. Akhirnya saya keluar dari penerjemahan, saya serahkan kembali ke Pak Indrawan. Mungkin saya kecewa juga waktu itu ya, tapi saya tidak kecewa banget. Kenapa 2014 dikasih saya Rhapsody, saya menerjemah, tapi yang berangkat Pak Indrawan, Bu Triana, Pak Hanto, Pak Muri yang ke luar negeri kayak gitu. Saya juga mau kan, saya yang terjemah. Mereka yang berangkat mungkin saya kecewa waktu itu mungkin, tapi saya tidak, saya sudah lupa perasaannya. Tapi tetap saya yang paling banyak akhirnya. Puji Tuhan. Nah setelah itu tahun 2016 saya mulai rasakan tidak nyaman di sebelah kanan, tangan saya sebelah kanan, dan diagnosa dokter juga 2016 itu juga sudah bilang bahwa ada benjolan dan kemungkinan itu kanker. Ya, saya lari dari meja operasi. Saya sudah dijadwalkan tapi saya tidak mau, kita ke Israel 2017 awal, 2017 tengah saya menyerahkan diri kembali ke rumah sakit, dan pada akhir 2017 Tuhan memberikan mujizat, amin, dan kanker saya tidak ada, bersih total sampai selama-lamanya. Haleluya. Sejak saat itu saya memilih Bapak Ibu Saudara untuk tidak mau sedikit pun menyimpan marah, sakit hati atau apapun, dan saya mulai belajar untuk mengungkapkan emosi saya, belajar. Ya betul Bapak Gembala ya, saya nggak gampang marah gitu, saya langsung diam, tutup mulut, saya tahan marah saya, tapi saya belajar untuk nyeplos gitu.
Pak, kalau marah tuh ngomong kayak gitu. Itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Di sekolah saya tidak gampang marah, tapi saya harus belajar untuk menegur. Amin ya. Nah, kasih itu tidak menyimpan dendam. Amin. Sama seperti tadi dikatakan, coba kita lihat kasih itu. Nah, yuk, di mana ahli Taurat yang baru? Kasih itu sabar, kasih itu di mana? 1 Korintus. Bukan buah roh, kasih. Bukan buah roh lagi. 1. Ayo. Oke, karunia kasih. Sekali lagi karunia kasih. 1 Korintus 14. Aku mengecap saudara. Ayat yang 1 Korintus 13. Kasih. Dari ayat yang pertama ya, saya baca sebentar. Saya baca dengan yes. Oke. BIMK-nya sudah pakai TB saja. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Lihat kan bagaimana buah roh tadi, kasih dari situ keluar. Kasih itu sabar. Kasih itu aplikasinya murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak cari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Nih, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Orang jatuh, orang mengalami kesusahan, orang ini ya, kita harus berubah dari tipikal orang Indonesia. Kalau anak jatuh, pak, ketawa kita ya, lucu. Seharusnya sedih gitu. Aduh nak, kasihan gitu. Enggak. Tipikal Indonesia gitu. Kalau orang kesusahan mau ketawa kita ya, suka. Kita ubah ya, Bapak Ibu. Sampai tua kita begitu jadinya nanti ya. Tapi itu sudah berhenti. Jadi jangan ketawa kalau orang kesusahan. Ya, lucu sih memang, tapi ya jangan. Saya Bapak Ibu Saudara ditegur langsung di muka saya. Waktu saya masih bekerja di Banjarmasin, dan saya bekerja dengan orang Amerika. Waktu saya bikin jok-jok mengenai disabilitas, ya, saya langsung ditemplak di muka saya. Why are you laughing, katanya gitu. Langsung dalam bahasa Inggris. Baru saya tahu, iyalah nggak boleh, ya adalah nggak boleh. Ya, tidak melakukan yang tidak sopan, gimana? Tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ya bersukacita karena kebenaran. Ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, katakan amin. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih Tuhan tidak. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuat tidak sempurna, tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Amin. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Apa sifat dewasa itu? Kasih. Amin. Kalau kita masih lihat orang jatuh dan kita ketawa, kita masih kanak-kanak. Lihat Dipa gitu ya, ini Dipa, ketawa gitu, luka dia, jatuh. Sampai dewasa kita nggak sadar, kita begitukan dengan teman kerja kita. Teh ampi, keme angatmu. In English we don't say hi, it's okay. Kita kan mengatakan teh ampi keme angat. Ya, saya suka lihat yang di TikTok itu ya. In English we don't say. Teh ampi.
Amin. Jadi kasih itu menunjukkan kedewasaan kita. Jadi kembali kita ini adalah ciptaan Tuhan. Amin. Diciptakan dengan firman. Dan kita ini adalah anak-anak Tuhan. Di dalam kita ada Allah dan Allah adalah kasih. Kita hanya mengekspresikannya waktu ini. Dan itu menunjukkan kedewasaan kita. Tidak ada batasan. Seperti Ken masih muda. Nggak ada batasan. Kasih itu mendewasakan. Amin. Di dalam kita ada buah roh. Dan itu adalah buah roh. Amin. Tuhan Yesus memberkati.